Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama dengan saya, Jufriantus Baitano, dalam video pembelajaran kali ini. Untuk video pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas pada mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran akuntansi dasar kelas 10 SMK. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai persamaan dasar akuntansi. Kita langsung saja bahwa apa fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Fungsi dari persamaan dasar akuntansi adalah sebagai dasar pencatatan suatu kegiatan perusahaan. Persamaan dasar akuntansi juga merupakan fondasi untuk semua sistem akuntansi, yang artinya bahwa seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi di sini adalah untuk menyamakan antara aset perusahaan, kewajiban, dan juga ekuitas. Unsur-unsur yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Di dalam menjalankan suatu usaha, tentu saja terlintas dalam pikiran kita bahwa apa-apa saja yang akan kita butuhkan dalam kegiatan usaha nanti. Tentu saja jawabannya adalah bahwa kita dalam hal ini perusahaan membutuhkan uang, perlengkapan, peralatan, dan juga gedung atau bangunan sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, kita lihat di sini bahwa segala sesuatu yang digunakan perusahaan untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini menjalankan kegiatan operasional perusahaan, disebut sebagai aset atau harta. Pertanyaannya adalah bahwa dari mana aset tersebut diperoleh? Aset dapat diperoleh melalui harta kepemilikan pemilik perusahaan, atau selanjutnya kita akan sebut dengan istilah modal atau ekuitas, yang mempunyai arti bahwa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan semuanya bersumber dari pemilik perusahaan. Lalu aset juga bisa diperoleh melalui pihak ketiga, dalam hal ini pinjaman, yang selanjutnya akan kita kenal dengan istilah liabilitas atau kewajiban, atau biasa yang lazim kita kenal dengan istilah utang. Jadi di sini utang adalah bahwa kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, dan pastinya perusahaan pun mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atau pelunasan. Dari sini dapat kita tarik suatu kesimpulan, atau kita dapat menemukan suatu bentuk persamaan yang baru, adalah bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Kita lihat lagi bahwa di dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, tentu saja setiap perusahaan ketika didirikan mempunyai tujuan yang satu dan yang sama, adalah bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, hasil dari usaha perusahaan ini selanjutnya akan kita kenal dengan istilah revenue atau pendapatan. Revenue atau pendapatan di sini sifatnya adalah bahwa menambah nilai aset. Sumber dari pendapatan yang tidak harus dikembalikan kepada pihak lain pada periode berikutnya masuk sebagai ekuitas. Dari sini muncul lagi suatu bentuk persamaan yang baru. Kita tarik kesimpulan bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah
ditambah dengan ekuitas, di mana ekuitas dipengaruhi oleh pendapatan yang sifatnya bertambah. Di dalam memperoleh keuntungan atau mendapatkan pendapatan yang besar, tentu saja kita dalam hal ini perusahaan melakukan pengorbanan-pengorbanan, dalam hal ini pengeluaran-pengeluaran terkait biaya. Kita lihat bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan adalah disebut sebagai biaya atau beban. Sifat dari biaya atau beban adalah mengurangi ekuitas atau modal itu sendiri. Nah, dari pengertian ini muncul lagi bentuk persamaan yang baru. Persamaan yang ketiga di sini ada dikatakan bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, di mana ekuitas dipengaruhi oleh pendapatan bersifat bertambah dan juga berkurang karena adanya beban atau biaya. Kemudian selanjutnya, di dalam kegiatan perusahaan, biasanya kita sebagai pemilik perusahaan melakukan pengambilan atas dana perusahaan atau kita melakukan pengambilan dari kas perusahaan untuk keperluan pribadi kita sebagai pemilik perusahaan. Dan dikenal sebagai dengan istilah prive atau withdrawal. Sifat dari prive atau withdrawal ini adalah mengurangi aset perusahaan karena adanya ekuitas yang berkurang. Di sini dapat kita lihat lagi bahwa dari pengertian ini muncul lagi bentuk persamaan yang baru, persamaan yang keempat, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, di mana ekuitas ini dipengaruhi oleh pendapatan bersifat bertambah dan berkurang karena adanya beban atau biaya dan juga adanya prive atau withdrawal. Dari unsur-unsur persamaan dasar akuntansi dan dari 4 bentuk persamaan dasar akuntansi yang telah kita temukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa antara aktiva dan juga pasiva harus seimbang atau balance, atau aset harus sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, atau bisa juga kita kenal dengan istilah antara sisi kiri harus sama dengan sisi kanan, atau bisa juga kita kenal dengan istilah antara debit harus sama dengan kredit. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini mengenai persamaan dasar akuntansi, mengenai contoh dari bentuk persamaan dasar akuntansi ini akan kita pelajari di video yang selanjutnya nanti. Pembelajaran ini dapat membantu proses pembelajaran kalian di rumah. Tetap semangat, yang pastinya selamat belajar juga, dan patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.